ada kaki pucat berdarah di bagian lift dan tangga darurat. Hai guys, kembali lagi di video Putri Rika. Halo semuanya, gue comeback lagi kan di YouTube. Seperti janji gue upload seminggu 2 kali, hari Kamis dan juga hari Minggu. Gimana kabar kalian semua? Gue harap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Oke guys, siapin cemilannya, ambil posisi yang enak dan dengarkan cerita berikut ini. Di video kali ini, gue akan menceritakan kisah nyata yang kebetulan itu terjadi sama followers gue sendiri nih, yang bernama Obi. Dia bekerja di rumah sakit yang terkenal paling seram di Jakarta. Rumah sakit tersebut dibangun pada tahun 1950. Wah, udah cukup lama ya guys. Dari tahun 50-an sampai sekarang masih berdiri, masih kokoh. Kita tidak bisa sebutkan nama rumah sakitnya apa supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi buat kalian yang tahu rumah sakitnya, cukup silent, cukup diem aja, dengarkan cerita ini. Obi dilihatkan kaki menggantung di dalam lift. Jadi gini ceritanya. Obi ini bekerja di rumah sakit sebagai OB, office boy. Tapi dia hanya bertahan 6 bulan karena banyak hal-hal mistis yang terjadi, hal-hal yang aneh yang terjadi, dan juga teman kerja yang membuat Abi tidak nyaman. Keputusannya udah bulat nih, gue sering diganggu, banyak hal-hal aneh, hal-hal mistis, sama teman kerja nggak nyaman. Ya udah, dia akhirnya memutuskan untuk keluar. Kita akan bahas nih, hal-hal aneh apa aja, hal-hal mistis apa aja yang dialami oleh Obi. Kok sampai Obi itu tidak bisa bertahan di rumah sakit tersebut. Tapi sebelumnya, gue salut sih sama kalian semua yang bekerja di rumah sakit. Karena menurut gue, bekerja di rumah sakit itu bukan suatu hal yang mudah, butuh mental yang kuat juga. Jadi gue sangat salut buat kalian semua, suster, dokter, OB, satpam yang bekerja di rumah sakit, the best. Obi bekerja di rumah sakit itu emang hal yang gak mudah ya, apalagi buat Obi yang kebagian shift malam. Pasti kalian juga merasakan tuh, udah kerja di rumah sakit, baru pertama kali kerja, dapet shift malam gitu kan. Obi ini kalau dapet shift malam, dia hanya sendirian membersihkan bagian depan rumah sakit, tengah, dan juga belakang. Tapi kalau shift malam itu kerjanya lebih santai, bersihinnya juga nggak terlalu ribet gitu kan, karena orang jarang yang wirawiri, jarang yang mondar-mandir. Makanya rumah sakit itu memutuskan kalau malam orangnya hanya satu. Padahal kalau shift pagi sama siang itu yang kerja jadi OB itu bisa sampai 10-15 orang guys. Tapi kalau malam itu bener-bener cuman sendiri. Kenapa nggak 2-3 orang ya? Kenapa bener-bener sendiri gitu? Ini juga agak aneh sih guys. Udah malam di rumah sakit sendirian pula. Kejadian-kejadian mistis yang dialami Obi selalu di saat Obi mendapatkan shift malam. Shift malam itu sekitar jam 10 malam sampai jam 5 pagi atau jam 5 subuh lah ya. Di rumah sakit itu selalu 8 jam kerja, nggak ada lembur-lembur, itu nggak ada. Kalau 8 jam ya udah ganti, 8 jam ganti. Bulan pertama Obi mendapatkan shift malam. Jadi setiap bulan itu pasti ada shift malamnya. Nah, bulan pertama Obi kerja kebetulan dapat shift malam. Baru pertama kali dapat shift malam, Obi sudah mulai diganggu tuh. Obi diganggu dengan suara langkah kaki yang enggak sampai-sampai. Tapi Obi masih berpikir positif. Oh, mungkin ini susternya nih jalan, tapi lewat jalan lain. Jadi langkahnya itu sampai ke kuping Obi. Atau keluarga pasien yang jalan, tapi beda arah. Jadi emang suara langkah kakinya itu lama gitu. Obi gak berpikiran aneh-aneh tuh. Beberapa jam kemudian, Obi didengarkan suara kayak manggil Obi gitu. Ditengok gak ada siapa-siapa. Obi masih berpikir positif. Mungkin gue dikerjain nih sama senior-senior, sama teman-teman OB lainnya. Keesokan harinya, Obi ketemulah sama senior-senior OB sama teman-temannya. Semalam pada ngerjain gue ya, karena gue dapet shift malam. Pakai tin gue lagi. Lalu teman-temannya pada jawab, lah ngapain Bi? Kita mah mending tidur istirahat di rumah. Ngapain kayak gitu? Udah gitu Bi, kalau jadi OB di rumah sakit ini gak ada Bi tes mental kayak gitu. Ya udah langsung aja kerja kalau emang udah diterima. Obi langsung kaget berarti semalam beneran itu gue diganggu. Singkat cerita, ruangan OB itu ada di belakang guys, di samping ruang persalinan dan juga dekat dengan lorong belakang yang dimana menuju ke tempat pembuangan sampah. Di lorong bagian belakang itu beda sama lorong tengah sama depan. Kalau lorong tengah sama depan itu tuh terang, tapi kalau lorong belakang menuju ke tempat sampah itu pencahayaannya sangat kurang.
karena pakai lampu yang kuning itu loh guys, yang dimana itu kan emang redup remang-remang kayak gitu, udah bagian belakang, jarang dijamah orang, redup pula, jadinya ya udah serem di saat Obi ngepel bagian belakang. Jadi di rumah sakit itu ngepelnya dari belakang ke depan. Di saat Obi ngepel di bagian lorong belakang itu, Obi didengarkan suara bayi yang menangis sangat kencang, tapi Obi tetap aja lanjut ngepel. Pas sampai di depan ruang persalinan, kok lampunya mati. Obi mikir, berarti di dalam gak ada aktivitas, gak ada yang lahiran, gak ada kegiatan apapun, tapi kok ada suara bayi menangis. Obi langsung aja ngepel sambil berdoa cepet. Sampai ke lorong tengah, Obi ketemu satpam. Wah, Obi tenang itu guys, rasa takutnya langsung hilang karena akhirnya ketemu manusia gitu loh. Obi tenang dan suara bayi itu menghilang suaranya. Awalnya Obi mikir, aduh ini gue diganggu, apa emang di dalam itu ada bayi ketinggalan atau emang ini diganggu? Itu yang Obi pikirin. Tapi karena Obi udah tenang, udah di tengah dan suara bayi itu menghilang suaranya, ya udah Obi akhirnya duduk dulu, menghela nafas ya kan, atur nafas dulu sebelum lanjut ngepel ke lorong tengah sampai ke lorong depan. Setelah kejadian itu, Obi nggak diganggu lagi tuh. Wah, Obi udah seneng. Wah, mungkin gue diganggunya cuma awal-awal doang nih, minta perkenalan. Ternyata tidak guys, Obi mulai diganggu lagi. Bulan kelima itu mulai diganggu lagi, dan diganggunya itu lebih lagi guys. Obi mulai diganggu lagi saat Obi ngepel di lorong tengah. Sekarang di lorong tengah tuh, Obi ngepel di lorong tengah yang dimana di depan ruang ICU. Seperti yang kita tahu, ruang ICU adalah ruang yang sangat menegangkan, ruang antara hidup dan matinya pasien kalau udah masuk ICU. Obi lagi ngepel, ngelihatlah ada bayangan tuh di belakang. Obi ngepelnya berhenti karena biar orangnya itu nggak kesandung atau jatuh gitu. Obi berhenti. Lewatlah tuh suster. Obi sapa, "Malam sus." Susternya nggak jawab sapaan Obi. Dia hanya melihat ke arah Obi dengan muka yang datar. Obi lanjut ngepel lagi. Pas Obi ngeliat ke depan, cuman hitungan detik guys, suster itu udah gak ada, udah hilang. Padahal lorong tengah itu cukup panjang. Ini lorong tengah, ini ICU, jadi cukup panjang. Sangat tidak mungkin kalau hitungan detik suster itu bisa langsung cepat. Kalau misal suster itu jalan cepat atau lari, pasti langkah kakinya terlihat seperti terburu-buru. Tapi ini jalan santai, tapi tiba-tiba hilang dalam hitungan detik. Itu aneh menurut Obi. Obi tanpa mikir panjang, tanpa menyelesaikan itu ngepelnya, Obi langsung lari ke lorong depan ke bagian IGD, karena IGD itu paling terang dan paling rame. Obi standby aja di sana, bersihin apa aja yang bisa dibersihin, disapu, dipel, nanti disapu lagi, dipel lagi. Pokoknya Obi standby di IGD sampai subuh. Habis itu Obi pulang. Waktu di IGD, Obi sempat istirahat tuh sambil ngelamun sama mikir, aduh kenapa ya kok gue diganggu terus, padahal gue di sini tuh niatnya nyari rezeki, gue kerja, gue nggak ganggu mereka, kok gue diganggu terus. Kalau gini terus gue nggak betah, tapi kalau gue resign, gue nanti nyari kerja di mana. Jadi Obi tuh bener-bener bingung gitu loh guys. Jadi dia istirahat sambil mikirin itu semua, kok ini terjadi terus menerus gitu. Singkat cerita, dia dapat shift malam lagi. Seperti biasa, dia bersihin lorong belakang ke lorong depan. Dia dengar suara minta tolong di bagian tangga darurat. Karena dia panik, dia nggak berani tuh nengok sendiri atau nolong sendiri. Dia larilah nyari satpam. Ketemulah sama satpam. Bang, tolong bang, itu ada yang minta tolong itu di tangga darurat. Gue nggak berani kalau sendiri. Takutnya kenapa bang. Ayo kita kesana. Kata securitynya, yaudah ayo kita samperin. Pas disamperin, ada kaki pucet berdarah di bagian lift dan tangga darurat. Jadi kakinya itu terlihat jelas, tapi badannya itu nggak terlihat jelas. Saat Obi mau ngecek, mau nyamperin, kenapa? Satpamnya tiba-tiba lari kabur. Obi langsung aja kabur, ikut kabur juga. Belum sempet ngecek, Obi jadi ikutan kabur. Obi nyamperin lah ke pos satpam. Bang, kenapa kabur? Aduh, apes gue Bi, lihat gitu. Gue nggak berani dah Bi, udah lu aja. Ada 2 satpam tuh menawarkan diri dengan berani dan lantang. Siapa sih yang minta tolong? Pada diliatin apa? Udah ayo kita samperin. Jadi bertiga lah, Obi sama 2 securitynya. Mereka langsung menuju ke lokasi. Pas mereka nyampe, lift itu tiba-tiba kebuka, dan di dalam lift itu mereka dilihatkan kaki menggantung, pucat dan berdarah.
berdarah. Dua security itu tanpa basa-basi langsung pingsan. Mungkin karena shock kali ya. Obi larilah minta bantuan ke satpam-satpam yang lainnya. Lalu Obi datang bersama satpam-satpam dan juga ketua satpam yang ada di rumah sakit itu. Saat Obi datang sama satpam-satpam, lift itu sudah ketutup. Keesokan harinya, Obi udah bener-bener gak bisa ini, gak betah. Obi datanglah ke rumah sakit itu untuk mengajukan surat pengunduran diri, mau resign. Dan lewat lift itu, tragedi lift itu tadi malam, lift itu sudah beroperasi seperti biasa, digunakan oleh pasien dan juga keluarga pasien, dokter, suster, dan lain-lain. Dan kedua satpam yang pingsan itu sekarang jatuh sakit sampai berminggu-minggu setelah kejadian itu. Mungkin masih shock, masih trauma, atau juga mungkin dia gak bisa mengendalikan tubuhnya, jadi dia sakit. Hal-hal seperti ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Tapi emang lebih beresiko itu kalau di rumah sakit, apalagi malam hari. Jadi dimanapun kalian berada, jangan lupa hati-hati dan berdoa. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan cerita ini. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa kirim cerita kalian atau cerita yang pernah viral ke kami, putrierikatim@gmail.com.